Diskusi interaktif. Dan benar, langsung saja kita mulai diskusi interaktif kita di sesi yang pertama ini. Anda nanti bisa ikut bergabung sama dengan kami di 0215869000 atau SMS di 0811806543. Sudah bersama dengan kami Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional yang juga lulusan Lemhanas, Nyoman Adi Ferry. Selamat malam Pak Nyoman. Sehat selalu Pak. Selamat malam. Merdeka Pak Nyoman. Pak Nyoman, bagaimana nih tanggapan Anda Thailand melegalkan terkait dengan ganja ini? Nah, sebenarnya bagaimana peredaran ganja di tanah air saat ini? Silakan. Ya, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sepertinya menyambut baik apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk melakukan memfungsi-gunakan tumbuh-tumbuhan yang mungkin dalam arti sempit untuk untuk keperluan medis. Itu yang bisa kami tangkap, Pak. Maksudnya menyambut baik, apakah kemungkinan Indonesia nantinya akan seperti Thailand, begitu Pak? Saya pikir yang perlu saya garis bawahi di sini, ya, dari secara resmi saya sebagai Ketua Umum GANAT mengatakan bahwa legalisasi ganja kami menolak, tidak setuju. Tapi kalau melegalkan ganja untuk bahan baku obat dan pengobatan, kami setuju 1000%, Pak. Jadi yang berkembang saat ini seolah-olah legalisasi ganja itu membebaskan ganja tanpa ada hukum yang mengatur secara hukum positif. Tidak. Kami jelaskan di sini bahwa legalisasi ganja secara resmi organisasi GANAT menolak. Tapi kalau melegalkan ganja untuk pengobatan dan bahan baku obat, kami setuju 1000% sepanjang melalui prosedur ahli farmakologi, ahli kimia, ahli tumbuh-tumbuhan, dan sudah mendapat uji klinis yang memang betul-betul untuk kepentingan yang dimaksud. Itu yang kami sampaikan kepada publik di Indonesia. Itu Pak. Tapi sebenarnya apa yang harus diwaspadai dari legalisasi ganja di Thailand ini Pak? Mungkin orang akan berpikir pro kontra, setuju dan tidak setuju. Kami secara khusus juga belum melihat aturan dari pemerintah. Mungkin yang kami tangkap itu lebih kepada pengobatan dan bahan baku obat dan tanda kutip pengobatan dalam konteks penyakit dan penyakit psikis menurut saya, psikologis. Artinya di sini ada unsur bahasa awamnya adalah untuk relaksasi atau rekreasi. Itu kan bisa kita tarik dalam bahasa mungkin penyakit itu penyakit psikologis, penyakit psikis, bukan penyakit psikologis, penyakit psikis yang memang memerlukan satu yang saya katakan bahwa obat itu adalah racun itu adalah obat. Nah, dengan semakin persaingan hidup yang semakin berat, persaingan hidup yang semakin ketat, mungkin secara langsung maupun tidak langsung merubah perilaku manusia. Nah, perubahan perilaku manusia secara psikis ini harus ada penanganannya. Artinya sekarang juga, kenapa GANAS disingkat narkoba, berarti narkotika dan obat-obatan. Konteks obat-obatan di sini adalah obat-obatan yang mengandung daftar G, di luar mengandung unsur narkotika. Jadi
Artinya obat-obat yang dianggap secara psikis mengganggu kejiwaan seseorang akibat sesuatu hal, tentunya kan sekarang tidak menutup mata. Sudah banyak beredar obat-obat daftar G yang dijual secara bebas yang tidak terjangkau oleh aparat. Nah, sehingganya itu dalam bentuk kimia. Nah, kenapa nggak kita berpikir ulang? Ya, kita berpikir ulang, bukan berpikir secara ekonomi, secara bisnis, lebih kepada mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan kepada hukum kita. Hukum kita tentunya kan boleh kita kenal adalah yang namanya 4 pilar. Saya katakan di sini spirit 4 pilar Indonesia goes to zero narkotik. Nah, itu tema kita di Hari Anti Narkotika 2022. Justru implikasi positif yang kami tangkap dari melegalkan ganja untuk bahan baku obat dan pengobatan, termasuk mungkin psikis ini rekreasi lah, boleh dikatakan. Ini perlu dipikirkan ulang oleh ahli-ahli kita di bidang yang menangani masalah obat-obatan yang berbahan baku tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tidak melihat justru bahan baku kita ini untuk bahan baku obat kita kan 90% diimpor dari luar negeri, termasuk prekursor. Prekursor itu adalah bahan baku jenis narkotika yang digunakan oleh importir, oleh farmasi di Indonesia untuk bahan baku obat yang mengandung jenis narkotika. Nah, apakah mungkin ya jenis narkotika berbentuk kimia yang sudah ada tanamannya di Indonesia, pertanyaannya apakah bisa memenuhi unsur untuk dijadikan bahan baku? Saya pernah mengutip ya apa yang dikatakan oleh Dir 4, ya saudara saya, sahabat saya, Pak Dir 4, saya lupa namanya, lama nggak ketemu. Beliau mengatakan bahwa narkotika jenis tumbuh-tumbuhan yang namanya ganja katanya ya tidak baik untuk bahan baku obat-obatan. Nah, artinya dalam konteks hukum positif Undang-Undang 35 tahun 2009, di sini aparat kepolisian dan aparat BN itu kan user. Dia adalah bekerja berdasarkan undang-undang narkotika. Artinya beliau bekerja mengimplementasikan undang-undang narkotika dalam rangka represif itu tentunya hanya melihat unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal, misalnya pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 adalah menguasai, memiliki narkotika secara melawan hukum. Kalau non kimia, kalau tumbuh-tumbuhan itu adalah 111, tentunya polisi atau aparat penegak hukum akan bertindak karena unsurnya memenuhi. Nah, akan tetapi sepanjang pemerintah mempunyai goodwill, berpikir ulang atas apa yang terjadi di dunia luar seperti di Vietnam, di Thailand, tentunya menjadi satu kilas balik kita berpikir. Bukan polisi ya, bukan BNN yang berpikir. Beliau tak hanya menjalankan undang-undang. Pemangku kepentingan. Di sini siapa yang mempunyai? Tentunya partai politik ya, yang mempunyai kekuatan untuk melakukan perubahan terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artinya politisi ini bisa mengundang ahli-ahli yang duduk di PR, ahli-ahli baik dari bahan kimia dan non kimia, untuk mengkaji ulang kejadian yang terjadi di Palayan itu sendiri. Kami sebagai organisasi masyarakat anti narkotika, tentunya pijakan kami juga di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, khususnya pasal 104, 567, bab 13 tentang peran serta masyarakat.
Tetapi tentunya kami mempunyai kewajiban juga. Kami berdiri tahun 2007 September, 27 September, tentunya kami sudah 14 tahun. Tentunya kontribusi saran kami ini menjadi satu catatan, ya. Jangan malu-malu kita mengungkapkan sesuatu yang mempunyai nilai kemanusiaan, nilai kebaikan, nilai kemaslahatan. Apalagi kemaslahatan di bidang ekonomi. Dengan dilegalkannya ganja untuk pengobatan, konon saya dengar itu 50 sampai 200 miliar dolar akan diraup oleh pemerintah Thailand dalam rangka mengekspor bahan baku narkotika jenis ganja. Itu yang kami bisa sampaikan. Tapi maksud kami, apakah akan berdampak tertentu atau berdampak negatif terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan legalisasi ganja di Thailand menurut Anda? Saya rasa secara optimis saya mengatakan tidak. Ya. Sepanjang tentunya usulan-usulan, ya. Misalnya kami masyarakat petani, ya, kami tidak perlu bantuan dari pemerintah. Kami di daerah cukuplah diizinkan misalnya menanam ganja untuk kami jual dan sebagainya. Itu kan hanya pendapat-pendapat di dalam medsos. Tetapi pada kenyataannya saya tidak khawatir akan efek yang terjadi akibat adanya pemberitaan, adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah juga jangan ketinggalan kereta untuk mengakses, untuk menerima informasi, untuk langsung terjun ke Thailand untuk mempelajari aspek-aspek area mana yang bisa dia jangkau. Saya pikir Thailand juga mungkin simpang siur saya lihat tidak sebebas-bebasnya, karena di situ kan ada anak di bawah 18 tahun tidak boleh, terus di daerah sekolah-sekolah juga tidak boleh, terus kalau memang itu untuk makanan hanya bisa 1 lembar gitu. Jadi kebijakan itu dikendalikan oleh negara. Tidak dikatakan legalisasi ganja yang seperti masyhur di Indonesia dikatakan bebas, itu tidak. Saya menangkap seperti itu di Thailand, itu ada aturan-aturan yang ketat. Tetapi pengaruh medsos ini juga mempengaruhi, karena di situ juga saya lihat di medsos itu ada yang namanya festival ganja, yang mana ribuan orang itu bisa tertawa bersama. Nah itu konteksnya itu kita menangkap jangan konteks free secara free, tetapi masih tetap memiliki aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Thailand. Sepanjang kami belum mengadakan studi secara langsung ke negara sana, gitu Pak. Tapi tadi Anda katakan kalau untuk obat-obatan oke lah ya, tapi di luar itu Anda pengobatan dalam dua ya. Pengobatan dari segi medisnya, pengobatan penyakit dari medis dan psikis, Pak. Ada dua ya, artinya psikis ini kejiwaannya, jadi memungkinkan orang itu menggunakan, jadi lebih kepada akhirnya relaksasinya, Pak. Gitu, Pak. Tetapi kan di Thailand ini bukan hanya untuk obat-obatan, justru juga dipakai untuk makanan dan minuman. Nah, bagaimana nih Anda melihatnya? Apa yang akan terjadi dampaknya? Dampak yang bisa terjadi di Thailand ini akan hal itu bagaimana nih menurut Anda? Itu kan diversifikasi aja, artinya pengobatan yang dari bahan tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk pengobatan bisa dibuat dalam bentuk, bukan saja dalam bentuk obat, ya, bukan dalam bentuk obat, tapi dalam bentuk diversifikasi produk yang masih ada pengaturannya, gitu Pak. Memang di sana sendiri kan tetap walaupun dia dalam bentuk produk bukan dibuat seperti obat, tetapi
diversifikasi makanan, tetap dia juga ada aturannya, Pak. Tidak dilepas seperti itu aja, tidak. Gitu. Jadi kalau kami menyarankan itu lebih kepada pengobatan untuk obat karena penyakit dan pengobatan karena psikis. Jadi lebih kepada dalam bahasa umumnya adalah relaksasinya yang mungkin menjadi satu usulan bagi kita. Belum kita berbicara konteks persaingan di dalam dunia bisnisnya di sini, Pak. Bukan saya mencurigai bahwa misalnya legalisasi ganja ditekan, untuk pengobatan nggak boleh karena masih ada impor kimia yang untuk juga bahan baku obat di sini gitu. Kan saya juga tidak tahu berapa jumlah impor prekursor dan bahan baku obat. Toh selama ini juga ya mungkin Bapak tahu, artinya obat-obatan yang mengandung unsur-unsur narkotika juga kan termasuk daftar G, daftar yang tidak boleh dibeli sembarangan, harus menggunakan resep dokter. Artinya ini sudah terjadi. Jadi obat-obatan yang mengandung narkotika itu sudah ada di kita dan sudah biasa kita minum. Kenapa kita alergi terhadap tumbuh-tumbuhan yang jelas mungkin dia lebih alami sepanjang melalui proses ahli-ahli. Ya. Oke, kita libatkan pendengar ya. Ada Bu Miko di Jakarta Selatan. Bu Miko. Ya, selamat malam Pak Nyoman. Ya, selamat malam Bu. Ya, baik Pak. Bu. Itu kan di TV itu pembagian 1 juta pohon ganja di kecil-kecil, ibu-ibu pada rebutan tuh saya lihat tuh. Di Thailand ya? Oh, di Thailand. Itu emang negara bebas ya. Itu juga perkawinan sejenis nanti sebentar lagi mau dilegalkan tuh. Nah, itu saya kedua ada namanya kan udah amnesia night nurse ya. Jadi amnesia seperti melupakan yang nggak enak kali ya, saya lupa minum itu. Terus night nurse, jadi udah tidurnya kayak nurse lagi, udah tidur. Bagus banget namanya udah gitu. Udah ada yang mati kan beritanya satu, dan dirawat banyak, dan udah gitu mereka berpikir untuk revise undang-undang lagi kan, itu nggak bisa cepat tuh untuk ditertibkan lagi. Jadi dilarang misalnya nggak boleh merokok ganja di jalan-jalan. Kalau di Belanda sih di jalan-jalan biasa tuh Bang. Di Amsterdam tuh memang bau ganja di mana-mana. Kalau moto lagi orang begitu nggak boleh ya. Kalau di sini nih, kalau yang di di Thailand ini sekarang ada larangan nih. Ibu hamil, ibu menyusui nggak boleh. Anak di bawah 18 tahun. Gitu kan. Lingkungan sekolah. Mereka lagi mengumumkan seperti itu, tiba-tiba ditarik kembali. Berarti mereka cuman target ekspornya Bu, dia gede Bu. Iya, itu kayaknya begitu. Tapi begini Bang, di Aceh nih, maaf aja nih, itu kan ganja kayak daun salam kan itu biasa kan. Ya sama kayak kemarin Bu, Ketinon Bu. Ketinon yang di puncak Bu. Oh. Iya. Pohon Ketinon itu kan dibawa dari negeri ini Middle East Bu, Timur Tengah. Itu biasa mereka ya. Ditanam di puncak, diambil ujung-ujungnya direbus kayak teh, itu biasa di sana Bu. Udah lama, udah puluhan tahun tuh yang daerah. Cuman gara-gara Raffi Ahmad itu Bu. Raffi Ahmad ditangkap unsur Ketinon. Itu nggak bisa ditertibkan Pak, itu masih terus aja. Siapa yang mau ngurus gitu. Saya rasa Ketinon itu memang untuk stamina lagi Bu, itu biasa di sana, nggak ada masalah. Oke, baik. Itu memang segala pohon-pohonan itu memang kan itu semua sumber pengobatan dan sumber racun juga kan. Betul Bu. Dari pepohonan, dari tanaman kan, opium misalnya gitu kan. Dari itu juga. Tapi kalau orang banyak utang suruh ngeganja, senyum-senyum Bu. Lupa utang. Oke, itu aja Bu Miko. Iya deh, mudah-mudahan Indonesia jangan ketularan ya. Iya. Baik, sekarang Pak Nur di Bojong, silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam juga Pak Nyoman ya. Ya, malam Pak. Saya menyoroti persoalan seperti ini dalam 2 hal saja ya. Oke. Yang pertama, barang sejenis ini termasuk barang yang diharamkan di dalam
ajaran agama Islam ya. Betul, kitab ya. Ya sebagaimana salah satu ayatnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, itu sambungannya ya, perjudian. Jadi tentang khamri dulu. Khamri itulah kamar. Ya. Sesuatu hal yang disebut kamar itu bisa konteksnya apa saja yang bisa memabukkan, ya, menghilangkan akal sehat seseorang. Nah, jadi konteksnya ya, kalau kita sambung lengkap ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma al-akbaru min naf'ihima. Jadi di sana katakan pada mereka ya tentang kamar itu, wal maisir tentang perjudian, ya, wa ismuhuma, dan pada keduanya itu memang ada sedikit manfaatnya. Tapi ya dosa besarnya luar biasa. Maksudnya dosa besar di sini yang dimaksudkan adalah dampak perbuatan dari orang yang mabuk kehilangan akal oleh itu tadi, termasuk ganja atau minuman-minuman yang lain atau barang-barang lain yang memabukkan. Jadi kalau seandainya di Indonesia dihalalkan, ya ini dalam satu poin dulu. Ya. Ini nanti bisa menjadi satu ya bumerang dalam kehidupan generasi muda untuk ke depan yang justru akan merusak kehidupan mereka sendiri dan masa depannya. Ya, itu satu poin. Poin yang kedua, kalau memang itu ditujukan dalam rangka untuk pengobatan ya dalam segi unsur kesehatan, ya tentunya ya pemerintah harus melihat ya sejauh mana hal itu bermanfaat sekali kalau untuk pengobatan itu, kalau memang tidak ada alternatif yang lain. Tapi kalau ada alternatif yang lain ya takut nanti disalahgunakan juga. Ya dalam tanda kutip ya, saya hanya mengharapkan saja mudah-mudahan jangan sampai dokternya juga pengen coba-coba nanti ya. Repot juga nanti, harusnya disuntik obatnya vitamin sakit kepala, nanti yang disuntik sakit perut ya kalau untuk pengobatan. Nah, jadi oleh karenanya hal-hal seperti begini ya harus hati-hati betul. Kalau memang pemerintah ingin mengambil sebuah kebijakan, jangan pernah mencontoh-contoh sesuatu hal apapun di tetangga sebelah, di negara sebelah ya. Kalau hal itu artinya aturan regulasinya belum jelas bagaimana penerapannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Pak Ujang di Bandung, silakan Pak Ujang. Selamat malam semuanya, Mas Adit. Malam, Pak. Ya. Narkoba, Pak, itu seperti teroris, Pak. Tidak akan bisa dihapus dari NKRI. Karena apa? Sumbernya dilindungi NKRI. Dengan apa? Adanya hubungan bilateral antar negara, produsen ganja dan narkotika. Kita kadang itu, Pak, Cina NKRI ribut melulu masalah agama. Kapan majunya? Kapan bisa ke bulan? Justru karena NKRI negara beragama jadi bermolar. Tidak legal kalau makanan setan dan semakanan anak-anak iblis. Negara-negara maju hebat itu bisa inovasi segala hal. Bahkan yang makanan yang dilarang Tuhan aja bisa jadi halal. Itulah hebatnya negara maju. Dan narkotika dilarang saja susah diberantas. Apalagi ada aturan legal atas nama medis. Itulah hebatnya negara maju. Bisa inovasi segala hal. Bahkan Raja Kesehatan Dunia, si WHO, sudah legalkan, Pak. Padahal WHO apa? Panutan Indonesia juga. Kemungkinan Indonesia bisa bahan baku obat, Pak. Saja, Pak. Ya, makasih. Oke, baik. Ditanggapi 3 pendengar kita, silakan. Halo. Iya, silakan Pak Nyoman. 3 pendengar kita ditanggapi. Saya melihat kalau kita melihat aturan internasional, ya seperti kutip Bapak yang di Bandung tadi, bahwa memang WHO sudah menyatakan bukan tanaman narkotika lagi, artinya tanaman yang digolongkan tanaman untuk obat-obatan gitu, Pak. Gitu. Jadi pemerintah Indonesia juga pernah di dalam peraturan Menteri Pertanian sebenarnya juga sudah menyatakan bahwa ganja itu sebagai tanaman obat-obatan gitu, Pak. Cuman itu dicabut kembali, rujukan itu dicabut kembali, mungkin bertentangan dengan
undang-undang narkotika. Walaupun undang-undang narkotika juga dasarnya adalah konvensi juga internasional gitu. Jadi sekarang itu kan Menteri Kesehatan kita atau pemerintah CQ Menteri Kesehatan nggak usah takut mengumumkan membentuk misalnya tim independen untuk melakukan kajian bahan baku untuk obat berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan ganja itu apakah ya, terlepas daripada kita membicarakan persaingan bisnis dulu Pak ya, kita lebih mengedepankan kemanusiaan untuk pengobatan. Jadi tentunya pemerintah melalui CQ Menteri Kesehatan dan stakeholder duduk aja bersama untuk menyampaikan atau membentuk tim, semua tim ahli yang bisa mengkaji hal itu ya keluarkan aja biaya oleh negara, nggak ada masalah. Jadi keluarkan aja rujukannya. Kalau memang rujukan oleh Menteri Kesehatan yang terdahulu sudah pernah melakukan evaluasi atau kajian atau uji klinis, atau memang alatnya sudah dicoba di dunia internasional secara independen, dan tentunya kan harus diumumkan Pak. Jadi tidak ada lagi polemik. Tentunya pemerintah sebagai pengendali negara di bidang hukum tentunya juga proaktif ya, proaktif untuk bukan mengantisipasi, tapi dengan adanya ya melegalkan ganja untuk bahan baku dan obat dan pengobatan, tentunya kita proaktif gitu. Menteri Kesehatan walaupun beliau di bawah presiden, apakah seorang pembantu presiden ini memang harus kulon nuwun dulu dengan presiden? Nah itu yang sulit Pak. Kalau kulon nuwun dulu dengan presiden, saya rasa mekanismenya jadi sulit, birokrasi. Tetapi kalau memang ini sifatnya satu hal yang penting, saya rasa presiden akan merestui untuk membentuk tim kaji secara independen, juga melibatkan sektor lintas agama untuk duduk juga di situ. Artinya semua stakeholder jadi tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Kalau memang itu mempunyai nilai manfaat untuk kemanusiaan di bidang pengobatan, dan apalagi seandainya ya bahan baku narkotika jenis ganja di Indonesianya konon katanya mempunyai nilai kualitas bagus, saya rasa kalau cepat itu bisa diekspor, ya maaf ngomong, bangun ibu kota negara dari situ selesai Pak. 3.000 triliun kan dikit Pak. Iya. Sebentar Pak, artinya kita bukan membelokkan, tetapi ya Tuhan menciptakan segala sesuatu secara orang awam pasti ada manfaatnya. Betul nggak Pak? Itu prinsip dasarnya. Gitu. Semua yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada manfaatnya. Tentunya, baik adanya begitu Pak ya? Iya, tentunya serahkanlah kepada ahlinya. Babi memang haram, tapi kalau untuk obat dia bisa itu, boleh. Artinya hukum agama pun tidak kaku, hukum agama juga fleksibel. Itu juga ciptaan Tuhan. Tetapi kalau memang itu justru membawa kebaikan, tidak membawa satu kerusakan, ya sesuatu yang baik kalau juga tidak dipegang oleh ahlinya, tentu akan membawa keburukan juga. Ya intinya selama digunakan dengan tepat dan tidak berlebihan, baik adanya gitu ya Pak ya? Ya kami dari Ganas betul-betul menyatakan malam ini di depan El Cinta, legalisasi ganja kami tolak, tapi melegalkan ganja untuk pengobatan dan bahan baku obat
dalam tanda petik pengobatan untuk penyakit dan pengobatan untuk psikis atau relaksasi atau rekreasi, kami setuju 1000%. Artinya harus bisa dibedakan dalam kasanah masyarakat ini. Legalisasi ganja itu bukan dalam konteks bebas, gitu loh. Tetap pada tempatnya, boleh terbuka pakaiannya asal di pantai, kan begitu bahasanya. Boleh terbuka sebagian pakaiannya untuk di kolam renang, tidak berpakaian bebas di kantor orang, kan kira-kira begitu. Kita sapa dua pendengar lagi. Ada Pak Jaimin Surabaya dan Pak Agung Jakarta Selatan. Pak Jaimin. Selamat malam Bung, selamat malam Pak Nyoman. Semoga sehat dan selamat semua. Selamat pagi Pak. Ya, malam Pak. Pagi udah. Saya orang awam ya, ganja pun tidak pernah mengenal. Tetapi pemahaman saya, ya yang diucapkan Bapak itu betul. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Tuhan bodoh atau menyakitkan manusia. Karena begini, jangankan ganja, ketan itu loh, ketan hitam, itu kalau disalahgunakan juga bisa mabuk, beras juga bisa. Jadi harapan saya jangan sampai bangsa Indonesia itu menyesal di kemudian hari setelah mabuk ganja. cinta juga ada Pak. Ya, ya. Jangan sampai bangsa Indonesia itu menyesal di kemudian hari karena ganja-ganjanya sudah habis, ditanam di Thailand, membutuhkan obat yang sangat mahal sekali. Itu belinya di sana. Jadi Indonesia jangan sampai impor. Saya sangat setuju sekali. Tetapi bagaimana caranya pemerintah meregulasi atau pengaturannya lah, supaya apa? Supaya Indonesia tidak diombang-ambingkan oleh negara lain. Karena apa? Dibentuk, diproses model lain, sudah tidak narkoba lagi, jenis bahan obat kan gitu. Jadi harapan saya yaitu tadi, jangan sampai Indonesia sudah kehabisan tanaman yang sangat istimewa. Dan saya juga tidak mau walaupun dikasih untuk keperluan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu harus dilestarikan dan dijaga penuh. Jangan sampai seperti menanam cabai, janganlah. Tetapi kalau itu betul-betul dipelihara oleh pemerintah, diberi keamanan oleh pemerintah, insya Allah Indonesia akan banyak orang yang lebih sehat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Agung, silakan Pak Agung. Halo, selamat malam. Iya, malam. Bung Yudit, Pak Nyoman. Siap. Iya, ini obat-obatannya. Iya, obat-obatan. Jangan-jangan obat kimia. Minum air mineral aja kalau kebanyakan bisa mabuk. Iya. Jadi intinya yang memabukkan itu yang terlalu banyak dosisnya. Jadi gini, intinya gini ya. Ini obat-obatan kimia ke di puskesmas itu, obat-obatan itu dosisnya rendah. Iya, dosisnya rendah. Saya perbandingan aja. Kenapa kalau kita ke puskesmas obat itu kurang paten ininya, dosisnya. Jadi benar kata Pak Yoman tadi, ada persaingan bisnis dalam obat-obatan. Ya nggak tahu ya, obat kimia, obat yang alami ya. Kalau saya bandingkan di puskesmas itu karena kita bayar murah kali ya, yang dikasih dosisnya murah. Kita lebih soal narkobanya, bukan soal obat-obatan lain. Ada mungkin ada bahan bakunya di situ, ada bahan bakunya dari narkoba tadi, apa bahan alaminya dari ganja tadi yang dibuat orang ngoplay. Ya kalau dia bermanfaat buat ngobatin sakit gigi, sakit kepala, minum ganja apa pakai apa bisa, ya berarti bermanfaat dong. Itu kalau berlebihan berarti dia gawat, menyalahgunakan artinya. Jadi harus kena pidana juga Pak ya. Iya, jangan sampai menyalahgunakan. Air putih aja kalau minum banyak mabuk, menyalahgunakan. Air putih kan nggak masalah kan. Artinya coba ini lagi. Baik. Mas itu dibandingkan obatnya itu jangan mahal. Ya standar disamakan lah obat-obatan apotik sama obat-obatan. Terima kasih ya Pak Agung di Jakarta Selatan ya. Kita lebih fokus nih ya soal legalisasi ganja di Thailand, bagaimana imbasnya atau dampaknya nanti di Indonesia ya. Nah, jadi lebih fokus ke situ saja ya. Oke Pak Mulyana, silakan Pak Mul.
Assalamualaikum, selamat malam, Yudit, Iya. Pak Sumber. Waalaikumsalam. Sebagai bangsa Indonesia yang telah merasakan itu ya, pahit petirnya hidup, gitu ya. Jadi saya ini setuju nggak setuju? Nggak setujunya kita ini mayoritas beragama Islam, ya. Kalau ganja itu kan pohon yang dilarang, diharamkan oleh agama Islam. Ya. Seluruh agama melarang sebenarnya, Pak. Bukan Iya, hanya di seluruh agama. Enggak, mayoritas kita apalagi mayoritas Islam ya. Maaf nih, kalau yang mengganya itu orang-orang Amerika, orang Belanda jangan disama-samakan ya. Maaf, orang Islam udah haram, tetap haram. Tapi ada untuk terkecuali, misalnya tidak ada lagi untuk obat-obatan, ya. Haram tetap haram. Kalau tidak ada lagi obat-obatan silahkan aja. Tapi saya mah nggak akan minum, nggak akan ini buat dari ganja, ya dari ini hanya Allah yang tahu. Saya nggak mau. Ada dicontohkan sama anak yang kita holdi itu kan jangan dimakan, ya dipaksakan dimakan, akhirnya kan diturunkan ke dunia. Ini ya itu haram tetap haram. Tapi untuk ya misalnya untuk berobat sudah nggak ada lagi untuk ini bisa dipakai obat silahkan aja. Ya. Tapi kalau orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala takut di akhir zaman dipinta pertanggungjawaban di alam bakat sendirian. Sekian aja, terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya gabungkan juga ini dari akun Yani Fahrudin, implikasi hukum pakai di Thailand bebas besok pulang, dampak adiktif psikoterapika fly di Indonesia, kata BNN katanya begitu. Terus ada juga dari Pak Dumadi, kebijakan Thailand kebebasan ganja harus segera diikuti. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memeriksa secara detail penumpang pesawat kedatangan dari Thailand dan memudahkan untuk menangkap. Kalau untuk pengobatan tentunya ada surat keterangan dapat dibuktikan secara medis oleh tim dokter Indonesia. Silakan ditanggapi, Pak Nyoman. Ya, itulah yang saya katakan. Mungkin ada hikmah positifnya juga dengan saya diundang oleh Helsinta. Saya coba akan besok langsung mengirim surat kepada Menteri Kesehatan untuk diizinkan dengan mungkin Bapak Kapolri CQ di 4 untuk diizinkan mengambil sampel ganja untuk kita kuasai, untuk kita gunakan untuk bahan penelitian secara medis, secara ilmiah. Kita minta izin langsung dengan Ibu Menteri Kesehatan untuk izin, sehingganya kita sebagai masyarakat global tentunya bukan dampak yang kita lihat, tapi sisi positifnya. Artinya Thailand sudah menghitung nilai keuntungan yang dia dapat dari ekspor. Kalau saya bisa tangkap itu 50 sampai 200 miliar dolar, itu berapa kira-kira itu, Pak? Angkanya itu kan cukup fantastis itu. Artinya kalau kita melihat dari sisi agama, karena saya bukan ahli agama ya, tentunya bahwa masyarakat disadari atau tidak ya, bahwa obat yang mengandung unsur kimia ya dari non tumbuhan itu kan sudah ada, Pak, sudah beredar, sudah diminum. Nah, tingkat kadar penggunaan daripada unsur narkotika atau dia turunan keberapa, itu kan ahli kimianya yang tahu. Tetapi pada kenyataannya bahwa unsur narkotikanya kan sudah ada beredar. Ya, masyarakat ini tanpa menyadari. Nah, kenapa? Ya, kalau memang bahan baku pengganti kimia untuk unsur narkotika itu bisa digunakan oleh bahan baku kita, kenapa itu tidak digunakan? Jelas sekarang dari segi kebutuhan bahan baku, baik prekursor itu bahan baku untuk penelitian, untuk obat dan sebagainya, tergantung dari jenis narkotika 1 atau 2. 90%, Pak, kebutuhan impor bahan baku kita ini dari luar negeri. Kita melihat sekarang importirnya yang mendapat izin siapa? 1. Terus nilai importnya berapa?
setelah sampai ke Indonesia bahan baku termasuk narkotika itu berapa dibeli oleh farmasi itu, nilainya itu berapa. Nah, seandainya itu bisa diganti, substitusi bahan bakunya menjadi bahan baku non kimia, berarti kita tidak perlu impor, Pak. Berarti kita tidak perlu mengeluarkan devisa atas bahan baku kebutuhan obat yang mengandung unsur-unsur narkotika. Nah, sekali lagi saya tekankan mengenai agama, ya, mengenai agama, ya, tentunya sudah jelas bahwa bahan baku yang saya katakan dari tadi itu bahwa racun adalah obat, obat adalah racun. Nah, sehingganya kita berpikir ya kalau kita berbicara kan tentunya untuk menghilangkan asumsi, tentunya kan harus ada fakta ilmiahnya kan gitu Pak ya. Halo, fakta ilmiahnya itu apa? Misalnya saya sebagai anggota polisi benar saya mengatakan ganja dilarang, betul, karena beliau menjalankan, ya mengimplementasikan undang-undang narkotika jelas di dalam pasal 111 ayat 112 itu menyatakan memiliki menguasai narkotika, ya tanpa hak, tanpa memiliki menguasai aja kena. Satu linting ganja, satu ekstasi itu ancamannya 4 tahun, Pak. Sudah jelas. Nah, kita lebih saat ini mengedepankan apa yang terjadi di Thailand. Kalau kita meniru hal yang baik, itu juga tidak dilarang. Toh kita juga dulu lahir telanjang zaman dulu. Oh, meniru orang berpakaian, kita tiru. Meniru orang makan, pakai sendok, pakai tangan, kita tiru. Semua itu kan kalau kita kalau nggak meniru hal yang baik, mana mungkin bisa belajar untuk yang lebih baik. Okay. Artinya kekuatan ekonomi kita ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, Pak. Nggak mungkin Arab misalnya mengekspor ganja. Nggak mungkin, karena di situ pohon aja sulit tumbuh. Nggak tahu sekarang ya, dengan teknologi Israel itu, teknologi tetes itu. Nah, itu saya sudah tidak tahu gitu. Artinya di kita ini kan udah jadi kayak semak-semak gitu, Pak, di negara kita. Seolah-olah sudah menjadi sampah gitu. Padahal itu dia tumbuh dan berkembang. Kenapa tidak secara resmi, ya? Tidak secara resmi, tetapi dengan lahirnya undang-undang narkotika, tentunya kan ahli-ahli pengobatan non kimia itu sudah menyimpulkan bahwa narkotika jenis ganja itu adalah melanggar hukum. Nah, yang kita butuhkan sekarang kan tim yang, ya, bukan saya katakan itu tidak objektif. Kita coba kaji, ya, namanya ahli-ahli akademik, berarti kan mempunyai moralitas gitu. Orang-orang yang diterjunkan untuk membentuk tim itu tentunya harus mempunyai moralitas yang tinggi, tidak terkontaminasi, sehingga output dari penelitian yang dibuat oleh negara tentunya memang benar-benar untuk kemanusiaan di bidang pengobatan, seperti epilepsi misalnya, seperti yang di Kalimantan itu dia nanam ganja 5, terus istrinya kesakitan karena kanker, terus dikasih ganja itu memang dia jadi tidak mengurangi rasa sakit itu. Itu kan fakta juga salah satunya, Pak. Artinya kita tidak boleh menutup mata. Tentunya kan artinya gini loh, Pak. Dengan lahirnya undang-undang ini kan ada berita acaranya, Pak. Lahirnya sebuah undang-undang di DPR itu. Saya juga kan tenaga ahli juga di DPR, Pak. Artinya pasal 111 misalnya menguasai, memiliki narkotika secara melawan hak, apalagi menggunakan narkotika misalnya. Tentunya kan rujukannya ada, Pak, dulunya itu. Undang-Undang 35 itu. Kenapa dilarang itu? Rujukan secara ilmiah kedokterannya kan pasti ada. Itu kan harus dibuka, Pak. Harus dibuka unsur-unsurnya mengandung apa aja. Terus siapa yang dulu melakukan penelitian itu?
penelitian itu tahun berapa, dengan metode apa. Sama aja misalnya orang di tol kecepatan tidak boleh dari 100 km per jam. Tentunya itu kan batas ambang aman. Sama juga orang menggunakan toa untuk kegiatan ibadah sekian desimal. Itu untuk mengukur tingkat ketenangan di masyarakat. Jadi artinya betul kita harus taat hukum agama, kita juga harus taat hukum negara. Lampu merah dibuat untuk apa? Untuk tertib semua. Jadi kita bisa kaji kembali pelarangan ya menggunakan narkotika atau memiliki narkotika dengan dasar oleh ahli dulu. Tentunya kajiannya tahun berapa? Siapa saja yang mengkaji sehingganya keluarlah larangan itu. Itu nggak terlalu sulit, Pak. Baik. Kita cari dulu yang mungkin alatnya mungkin dulu out of date misalnya. Dulu ketinggalan zaman alat di bidang hipotesa tumbuh-tumbuhan itu. Kita cari alat yang canggih yang memang adakah seandainya itu digunakan untuk obat justru malah menimbulkan penyakit baru. Itu saya rasa tidak terlalu sulit, Pak. Mudah-mudahan saya besok langsung bisa kirim surat ke Bu Menteri dengan Kapolri untuk meminta sampel izin keluar. Kita sampel dibuat di mana sampelnya, misalnya di Belanda kita buat sampel, kita datang ke Belanda, apa susah? Iya, Pak. Jadi Pak Nyoman, dengan pelegalan ganja di Thailand ini, kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar nantinya tidak berdampak buruk, karena Thailand kan cukup dekat ya dengan negara kita ya. Karena ini bisa saja menjadi dasar argumen bagi mereka pengguna atau pecandu ganja di tanah air ini. Jadi apa yang harus diwaspadai dan harus dilakukan pemerintah kita ini? Silakan, Pak. Ya, tentunya satu, pemerintah melalui aparat yang berwenang menyampaikan sepanjang belum ada perubahan undang-undang narkotika, tetap seseorang yang menyalahgunakan, seseorang yang menyimpan, seseorang yang menjual narkotika non kimia termasuk kimia, tumbuh-tumbuhan, tetap ada sanksi pidana. Yang kedua, tentunya ya sebagai bangsa dunia, ya masyarakat dunia, kita tidak menutup mata dengan adanya legalisasi ganja di Thailand, dan segera membentuk tim atau mengkaji ulang hasil kajian-kajian terdahulu akibat diberlakukannya Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Artinya sudah begitu aja, Pak. Dan saya yakin, saya optimis tidak berpengaruh secara langsung, tetapi suara-suara dari masyarakat ya pasti ada perubahan perilaku medsosnya, ada gitu, pasti ada. Cara apa namanya, dunia medsosnya banyak yang sudah berani menyampaikan satu pendapat. Ada lagi masyarakat yang namanya LGN, Lingkar Ganja Nusantara itu, Pak. Itu kan sudah menekankan lebih juga kepada sama seperti kami, melegalkan untuk obat, bukan legalisasi ganja. Sekarang yang banyak di masyarakat itu kan menangkapnya adalah legalisasi ganja. Itu aja, Pak. Jadi kita harus mengantisipasi, harus mengupdate kembali kajian-kajian yang pernah direkomendasikan oleh ahli terdahulu untuk mungkin bisa dibuka kembali dengan metode, dengan sistem atau dengan alat yang lebih canggih. Kalau memang itu tidak ada manfaatnya, ya sudah diumumkan juga. Tidak perlu kita ikut-ikutan Thailand. Selesai sudah, Pak. Harus ada pengumuman resmi. Bukan presiden lah yang menyampaikan hal ini. Tentunya Menteri Kesehatan dengan Bapak Kapolri dengan Kepala BNN, itu saja sudah cukup, Pak. Oke, berarti memang tidak akan ada pengaruh yang signifikan ya terkait ini, tapi mungkin hanya ramai di medsos saja begitu ya, Pak Nyoman ya. Baik. Tapi harus ada penyampaian resmi juga. Iya, oke. Dari pemerintah.
Terima kasih Pak Nyoman sudah bersama dengan kami di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Pak Nyoman. Selamat malam. Demikian tadi kita bersama dengan Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional yang juga lulusan Lemhanas, I Nyoman Adi Ferry. Elshinta News and Talk.